Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Diki Saputra, NPM 22120111877. Saya dari kelompok 26. Di sini saya ingin menyampaikan hasil resum PKKMB saya, baik universitas maupun fakultas yang berjalan selama 4 hari. Isi resumnya sebagai berikut. Resum PKKMB Universitas di hari pertama memiliki tema ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus mereka belajar yang sesuai dengan bakat dan minat. Pembahasan yang pertama mengenai pentingnya protokol kesehatan, meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, pemanfaatan teknologi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi, kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Pembahasan kedua yaitu sambutan yang disampaikan oleh Pak Sekda, Insinyur Fahrizal Darminto, yaitu bersinergi, berkolaborasi, dan mempersiapkan pendidikan sesuai dengan bidangnya. Pengembangan dan pembangunan wilayah Lampung. Lampung sudah menjadi tujuan menimba ilmu. Materi yang disampaikan pada PKKMB Universitas disampaikan oleh 3 narasumber, yaitu materi pertama yang memiliki tema yaitu peran kepolisian Republik Indonesia dalam kejahatan media digital dan Undang-Undang ITE yang disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSI MM. Beliau menyampaikan bahwa Polda Lampung sudah menangani 15 kasus pelanggaran UU ITE pada tahun 2022. Pasal 27 ayat 1 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Macam-macam kasus pelanggaran UU ITE yaitu ada kesusilaan, perjudian online atau slot, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, penipuan, hoaks, dan illegal akses. Beliau juga dengan tegas mengatakan kasus khususnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan akan ditindak dengan tegas dan dengan penahanan. Untuk pelanggaran pencemaran nama baik, pihak kepolisian mengedepankan restoratif justice. Restoratif justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan bersama-sama akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Materi kedua yaitu mengenai pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati STMSI. Bu Hera menjelaskan bahwa bullying atau perundungan merupakan perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang tersebut tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh individu maupun per kelompok. Bullying dapat terjadi di sekolah, di lingkungan masyarakat, mall, sekolah, tempat kerja, keluarga, dan lain-lain. Beliau juga mengatakan bahwa seseorang mahasiswa harus memiliki pemikiran yang man of analysis, yaitu mahasiswa dapat menganalisis dan mengevaluasi suatu kejadian. Tujuan dari pembangunan karakter adalah membentuk karakter yang membangun dan menciptakan generasi yang berkualitas. Di materi ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Dr. KH Said Akil Siroj MA. Beliau menyampaikan bahwa terdapat perbedaan antara masyarakat Arab dengan masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia mempunyai infrastruktur di lingkungan masyarakat, tetapi di masyarakat Arab tidak mempunyai infrastruktur di lingkungannya. Peran atau fungsi dari kearifan lokal dalam membentuk nilai-nilai nasionalisme, yaitu memiliki sebuah petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. 2. Untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 3. Untuk pengembangan sumber daya alam. Yang keempat, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang keenam, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi, komunal, atau kerabat. Yang ketujuh, bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron klinet. Kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama, yaitu saling menghormati dan menghargai semua keberadaan umat beragama yang ada di Indonesia. Baiklah,
Mari kita lanjut ke resume PKKMB Universitas di hari kedua. Materinya disampaikan, materi yang pertama bertemakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SH MS dengan isi materi yaitu visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia pada tahun 2045 adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan manusia, serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, yang ketiga, pemantapan ketahanan sosial dan tata kelola kepemerintahan. Yang terakhir, pemerataan pembangunan. Dasar menuju megatrend adalah Pancasila. Ya, dan mari kita lanjut. Dan tantangan yang dihadapi menuju megatrend dunia antara lain globalisasi, bonus demografi, dan sebagainya. Indikator profil pelajar Pancasila yaitu kemandirian, bernalar kritis, kreatif, kebenekaan global, berakhlak mulia, dan gotong royong. Dasar hukum merdeka yaitu dasar hukum mereka merdeka belajar kampus merdeka meliputi pembukaan program studi, hak belajar 3 semester di luar program studi, perguruan tinggi negeri badan hukum. Ada juga contoh bentuk kegiatan di luar program studi antara lain bela negara, pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, penelitian riset, asistensi mengajar di satuan pendidikan, kegiatan kewirausahaan, proyek kemanusiaan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Yang terakhir yaitu studi proyek independen. Materi kedua bertemakan kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes SPKKLP yang memiliki isi yaitu lingkungan hidup berupa sumber daya alam yang menjadi sumber daya pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia, misalnya air, udara, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, permasalahan lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam yang meliputi pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan pembuatan, penumpukan sampah, kurangnya RTH, pemukiman yang kumuh. Yang ketiga, lingkungan sosial. Perubahan masyarakat secara agraris menuju modern menyebabkan perubahan gotong royong, kontrol sosial, dan lain-lain. Ada juga pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian bumi dengan menerapkan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, waspada terhadap pemanasan global. Program Kampus Sehat merupakan pergerakan hidup sehat pada perguruan tinggi yang menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya Kampus Sehat di Unila yaitu Zero Tolerance Areas, parkir terpadu, dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada mahasiswa. Yang ketiga, pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya air, dan yang terakhir, arboretum dan anggrek. Unila menduduki peringkat 15 UI Green Metric dari 101 universitas. Dan selanjutnya, manajemen risiko merupakan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan berusaha untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang dapat diterima dari kerusakan lingkungan. Lanjut, pentingnya manajemen risiko yaitu meningkatkan peminatan good governance organisasi, contohnya CSR. Dan juga terjadi perubahan lingkungan secara terus-menerus. Lanjut lagi ke contoh manajemen risiko hidup terhadap lingkungan, yaitu Corporate Social Responsibility CSR, dan juga menaati kebijakan lingkungan. Lanjut ke materi 3, yaitu etika norma yang bertemakan etika norma dan kehidupan kampus yang pematerinya yaitu Profesor Dr. Yulianto MSI. Beliau menyampaikan bahwa mahasiswa adalah sosok yang meneruskan langkah sukses di masa depan dan menjadi penerus cita-cita bangsa. Dan juga menjadi mahasiswa yang ideal di era revolusi industri 4.0 bukan hanya sekedar mengejar IPK yang tinggi, tetapi juga mampu untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan menjadi pemimpin yang baik, kemampuan untuk menyuarakan pendapat di hadapan orang yang banyak atau publik. Menjadi mahasiswa yang ideal di era sekarang berarti mahasiswa harus mampu berpikir positif atas apa yang dilakukan atau dikerjakan dan harus mampu menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, tipe-tipe karakter mahasiswa. Mahasiswa organization oriented, dan mahasiswa study oriented, dan mahasiswa yang suka bermain. Ada juga mahasiswa study and organization oriented.
Yang kelima, ada juga 5 cara menjadi mahasiswa yang ideal, yaitu mengembangkan diri sesuai minat, misalnya membuat karya tulis, kewirausahaan, jurnalistik, olahraga, dan kesenian. Ada juga mematuhi peraturan yang ada, jujur, integritas, dan sopan. Lalu lakukan yang terbaik selama berkuliah, baik akademik maupun non akademik, aktif membaca dan memahami masalah yang ada. Ada juga 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa yang ideal, yaitu kreatif, rajin belajar, bermanfaat bagi orang lain, memiliki orientasi yang jelas, inovatif, pandai menyesuaikan diri, baik di lingkungan universitas maupun di luar universitas, disiplin, peduli terhadap lingkungan sekitar, memiliki cita-cita yang tinggi, dan selalu rendah hati. Lanjut lagi ke materi 4, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0, kehidupan kampus pada masa pandemi. Pemateri yaitu Profesor Soeharto PhD. Resume materi ada perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan dan SDM juga tidak bisa dilupakan. Perkembangan teknologi menjadi begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan komputer, ICT, Stenging Universitas Lampung, digital infrastruktur, digital connectivity, integrated application, teknologi for actualization, teknologi to create value, dan ada juga tantangan dunia di perkuliahan selama masa pandemi COVID-19. Proses pembelajaran meliputi proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual, pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Yang terakhir, infrastruktur pendukung layanan teknologi informasi meliputi data center, standar internasional, lisensi software, kecepatan akses internet Unila, layanan divisi sumber daya informasi, akses point, wifi Unila, dan yang terakhir the Google Workspace. Resume hasil PKKMB fakultas di hari pertama. Mari kita simak. Di materi pertama dibawakan oleh Bapak Dr. Rudi Natamiharja, SHMH, yang membahas tentang perkuliahan seperti pengisian KRS, pelaksanaan perkuliahan, aplikasi pelaksanaan perkuliahan, dan jumlah mata kuliah saat perkuliahan nanti. Yang materi kedua berkaitan dengan sarana dan prasarana Fakultas Hukum yang dibawakan oleh Wakil Dekan Bidang Umum, yaitu Ibu Yulianeta SHMH. Di materi ini juga beliau menyampaikan pokok pembahasan hukum, pengelolaan sarana dan prasarana, bagaimana penataannya, serta pemeliharaan sarana dan prasarananya. Beliau juga memperkenalkan pengenalan gedung, bagian-bagian atau apa saja yang ada di Fakultas Hukum, dan sebagainya. Nah, untuk materi yang ketiga disampaikan oleh Bapak Deprili Bersonata, SHMH, yang merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau menjelaskan tentang ruang lingkup pelayanan kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Unila, serta beliau menjelaskan tentang lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Unila. Pada saat setelah istirahat sholat makan, dilanjut dengan menjelaskan divisi-divisi yang ada di Fakultas Hukum. Divisinya ada 5, yaitu hukum internasional, hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Lalu kami juga dikenalkan laboratorium hukum yang akan dipakai saat pembelajaran kuliah berlangsung. Sekian dari hasil resume saya di PKKMB pada saat PKKMB fakultas pada hari kedua. Di saat PKKMB fakultas hari kedua disampaikan oleh 3 pemateri, yaitu oleh Bapak Bayu Sujatmiko. Beliau menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan yang terdapat pada sistem perkuliahan dibandingkan pada saat sekolah SMA, yaitu pada saat perkuliahan tidak memakai seragam, memiliki yang namanya KRS dan SKS, dan juga dosen tidak datang ke mahasiswa melainkan mahasiswa yang datang ke dosen. Jadi pada saat perkuliahan nanti mahasiswa pasti membutuhkan dosen, bukan dosen yang membutuhkan mahasiswa. Beda dengan SMA, para guru menyampaikan pesan kepada siswa, bukan siswa yang menyampaikan pesan kepada dosennya.
Beliau juga menjelaskan tentang student based learning, yaitu pendidikan yang berfokus pada kalau mahasiswa ini harus baik dalam pendidikan seperti akademik maupun non akademis. Mahasiswa ini harus lebih berprestasi lagi dalam pembelajaran pada saat perkuliahan nanti. Dan juga beliau menyampaikan tentang sistem perkuliahan periode semester. Di semester 1 sampai 4 itu ada mata kuliah paketan, dan di semester 5 sampai dengan 8 itu mata kuliah peminatan, seperti ya kayak peminatan itu kayak kita memasuk ke hukum pidana atau perdata dan sebagainya. Beliau juga menjelaskan tentang etika mahasiswa terhadap dosen, seperti mahasiswa itu harus menggunakan bahasa yang sopan, mengenal waktu kapan harus menghubungi dosen, jangan pada saat pas jam istirahat atau malam. Selalu diawali dengan perkenalan terlebih dahulu atau salam jika ingin mengirim pesan pada dosen, lalu menyebutkan nama lengkap, nomor induk mahasiswa, lalu memberitahu maksud dan tujuan mahasiswa tersebut untuk menghubungi dosen yang terkait, dan mengakhirinya dengan salam atau ucapan terima kasih. Yang materi kedua disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Dr. Haji Ika Edwin SIK SHMH. Beliau merupakan mantan jenderal Kapolda Lampung, dan beliau juga menjelaskan tentang salam dari Lampung, yaitu tabipun, dan jika ada orang yang memberi salam itu membalas dengan yapun. Arti tabipun sendiri yaitu menghormati kalian semua, dan yapun itu panggilan terhormat untuk orang Lampung. Beliau juga menyampaikan, jadilah mahasiswa hukum yang luar biasa karena hukum itu mempunyai keadilan. Di materi ketiga disampaikan oleh ibu yang berada di Poliklinik Unila, yaitu Ibu Dr. Evi Kurniawati. Ibu Dr. Evi menyampaikan tentang hal-hal yang ada di Poliklinik Unila, seperti unit laboratoriumnya, habis itu peralatannya yang sudah memadai dan juga mungkin lengkap. Dan Ibu Dokter juga menyampaikan mahasiswa diwajibkan memindahkan BPJS mereka yang dari luar kota maupun itu jika ingin gratis memindahkan BPJS mereka ke BPJS Poliklinik Unila, Poliklinik Universitas Lampung. Dan juga setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengunduh JKN Mobile dan memindahkan file-file yang terkait. Pada saat PKKMB Fakultas juga dijelaskan tentang Ormawa, organisasi kemahasiswaan Unila. Ada dua, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM yang bersifat legislatif, dan juga BEM FH, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang bersifat yudikatif. Dan juga ada penampilan UKM, unit kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum, yaitu ada FOSI, MUN, Peristiwa, Persekusi, PSBH, Mahusa. Dan juga ada himpunannya, yaitu Hima Internasional, Hima Administrasi Negara, Hima Pidana, Hima Perdata, dan Hima Tata Negara. Baiklah, itu dia hasil resum PKKMB Universitas maupun fakultas dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain hari.